Halo semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keragaman Indonesia. Apa yang anak-anak pikirkan ketika mendengar kata keragaman Indonesia? Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau-pulau seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Nah, kira-kira anak-anak tinggal di pulau mana ya? Selain itu, Indonesia terdiri dari berbagai provinsi, dari Sabang hingga Merauke. Tentunya anak-anak tahu kan ada berapa provinsi yang ada di Indonesia? Ya, betul, 34. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, di daerah Papua mengalami pemekaran, sehingga provinsi yang ada di Indonesia saat ini adalah 37. Indonesia juga merupakan negara yang majemuk, karena setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki banyak adat, suku, agama, dan bahasanya masing-masing. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia banyak sekali memiliki perbedaan. Tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal itu sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara kita, negara Indonesia. Lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila. Dan frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi, Bhinneka Tunggal Ika mempunyai arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Meskipun kita memiliki budaya yang berbeda-beda, kita harus tetap saling menghormati dan menghargai. Karena setiap budaya yang ada di Indonesia memiliki keunikannya masing-masing. Hal itu perlu kita jaga supaya kita dapat hidup rukun dan bahagia. Nah, sekarang kita akan membahas keberagaman apa saja yang ada di Indonesia. Yang pertama agama, yang kedua sosial, yang ketiga budaya, dan ekonomi. Keberagaman agama. Keberagaman agama adalah sesuatu yang berhubungan dengan perbedaan keyakinan. Setiap manusia berhak untuk menentukan keyakinannya masing-masing. Nah, sekarang kita lihat, ada berapa agama yang ada di Indonesia? Ya, 6. Ada agama Katolik, Islam, Konghucu, Kristen, Hindu, dan Buddha. Karena setiap manusia berhak untuk menentukan keberagaman agamanya, maka kita tidak boleh merasa memiliki agama yang paling benar. Kita harus saling menghargai agama apa yang dipeluk kawan kita. Dan tidak boleh saling menjelekkan antara agama satu dan agama yang lainnya. Berikutnya adalah keberagaman sosial. Keberagaman sosial adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perbedaan dalam suatu masyarakat atau ruang lingkup tertentu. Jadi kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri atau hidup sendiri tanpa bantuan orang lain.
Nah, keragaman sosial tadi tidak lepas dari keragaman budaya. Nah, apa keragaman budaya itu sendiri? Keragaman budaya merupakan perbedaan kebiasaan yang dimiliki oleh sebuah kelompok dan diwariskan secara turun-temurun. Misalnya, upacara adat, pakaian adat, rumah adat, alat musik, tarian tradisional, senjata, lagu, dan makanan khas tradisional. Pastinya semua daerah memiliki keragaman budaya itu yang berbeda-beda. Seperti kita yang berada di tanah Jawa, pasti upacara adat kita berbeda dengan upacara adat di daerah Papua maupun Sulawesi dan lain sebagainya. Begitu pula makanan khas kita, berbeda dengan yang ada di Papua. Ketika kita memiliki makanan khas, sagu. Nah, dari semua keberagaman yang sudah ada tadi, bagaimana sikap dan perilaku kita untuk menghargai keragaman yang ada di Indonesia? Yang pertama, kita harus saling menghormati kepada siapa saja. Kedua, mau berteman dengan siapa saja tanpa membedakan. Yang ketiga, saling tolong-menolong. Yang keempat, mendengar orang lain ketika berbicara. Yang kelima, tidak mengganggu orang lain saat sedang beribadah. Kemudian, selalu berbicara dengan sopan dan santun. Selanjutnya, mengutamakan kepentingan umum daripada kelompok. Yang terakhir yaitu turut menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itulah sikap dan perilaku yang bisa kita lakukan untuk menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Kira-kira anak-anak, apabila perilaku-perilaku ini tidak kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mungkinkah kita akan hidup rukun dan bahagia? Nah, tentu tidak. Apabila kita tidak saling menghargai dan menghormati, tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita akan banyak bertengkar dengan teman kita, dengan saudara kita, seperti itu. Dan pastinya keragaman yang ada di Indonesia, kebinekaan kita akan menjadi rusak karena kita saling bertengkar satu sama lain. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus mampu dan bisa untuk menjaga maupun merawat apa itu yang dinamakan kebinekaan, bukan malah merusak kebinekaan yang ada di Indonesia. Nah, sekarang anak-anak silahkan pahami bacaan berikut dan perhatikan baik-baik. Di sini Bu Guru memiliki satu cerita yang berjudul Kerjasama yang Menyenangkan. Mari kita baca. Hari Minggu ini sekolah tidak seperti biasa dan terlihat ramai. Semua siswa tetap datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Karena hari Senin akan ada perlombaan menyambut Hari Kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan bahwa setiap kelas harus terlihat unik dan dihiasi oleh kreasi anak-anak. Adi dan teman sekelasnya datang juga ke sekolah. Menghias kelas telah menjadi tanggung jawab bersama. Adi dan teman-teman telah membagi tugas untuk membuat hiasan pada hari Jumat yang lalu. Hampir semua siswa di kelas Adi sudah nampak hadir pagi ini. Hanya Ucok dan Santi yang belum terlihat. Ucok dan Santi sudah meminta izin akan hadir terlambat kepada teman-temannya. Mereka terlebih dahulu pergi ke sekolah minggu di gereja dekat rumahnya untuk melakukan ibadah pagi. Adi dan teman-teman yang lain tidak keberatan. Pagi-pagi sebelum ke sekolah, Adi dan Suci hampir ke rumah Ucok.
Mereka mampir kemudian ke rumah Marta untuk mengambil alat dan bahan sebagai hiasan kelas yang telah disiapkan sebelumnya. Hari Minggu pagi merupakan waktu ibadah pagi bagi Ucok dan Santi yang beragama Katolik. Jadi hal ini sudah dipahami oleh Adi dan teman-temannya. Mereka bekerja sama tanpa terhalang perbedaan waktu dan cara beribadah. Sekolah semakin ramai ketika siang hari. Kelas-kelas tampak semarak dan indah, penuh hiasan merah putih buatan siswa masing-masing kelas. Adi dan teman-temannya juga tidak ingin kelas mereka tertinggal untuk dihias. Ucok dan Santi juga sudah tiba dalam kelas dan terlihat di antara mereka. Setelah ibadah pagi, Ucok dan Santi bersegera menyusul untuk datang ke sekolah. Adi dan teman-teman merasa senang sekali. Berbagi tugas karena lelah menjadi tak terasa. Di sini terlihat ada yang melipat dan menggunting kertas. Di sebelah sana ada yang naik ke atas meja untuk menggantung lampion kertas. Di depan kelas ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih. Adi, Suci, serta teman-teman yang beragama Islam menjalankan ibadah ketika waktu salat zuhur tiba. Ucok dan Santi serta beberapa teman lain yang tidak menjalankan ibadah sholat tetap melanjutkan pekerjaannya. Menjelang sore, semua kelas telah selesai dihias. Begitupun kelas Adi sudah terlihat semarak. Meskipun berbeda daerah dan keyakinan, bekerja sama serta saling membantu selalu menyenangkan. Nah, sudah selesai ya cerita yang Ibu Guru bacakan. Sekarang waktunya anak-anak untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu Guru bagikan. Dan anak-anak silahkan berdiskusi dalam kelompok untuk mengisi LKPD itu.